Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Saudaraku umat Islam yang dirahmati Allah, jumpa lagi dalam kalimat kajian 5 menit tamat. Semakin kita mempelajari agama Islam, ternyata semakin kita dibuat takjub oleh keluhuran ajarannya. Salah satunya adalah ajaran berwudu. Wudu di dalam agama Islam adalah salah satu cara bersuci yang dilakukan oleh seorang muslim karena mentaati perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa luhur dan mulia agama kita, karena bersuci pun disyariatkan dan diajarkan oleh agama kita. Wudu misalnya kita lakukan ketika kita akan melakukan sholat menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita pun harus suci, bukan hanya batin kita, tetapi juga lahir kita. Wudu ini merupakan perintah Allah sebagaimana termaktub di dalam surat Al-Maidah ayat 6. Wahai orang-orang yang beriman, apabila engkau hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan kedua tanganmu sampai siku, dan sapulah kepalamu, dan basuhlah kakimu sampai kedua mata kaki. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menegaskan bahwa tidak sah sholat seseorang apabila dalam keadaan hadas sampai ia berwudu. Nah, wudu itu mempunyai beberapa rukun, ada pula beberapa sunnah menurut tuntunan agama kita. Selain itu, ada juga hal-hal yang bisa membatalkan wudu kita. Apabila batal wudu kita, maka tidak sah sholat kita. Oleh karena itu, ada seorang ibu yang bertanya kepada saya. Beliau seorang yang tekun melaksanakan ajaran agama Islam dan rajin beribadah. Kebiasaan beliau pada bulan Ramadan adalah menghadiri kajian-kajian. Di antaranya adalah kajian sebelum berbuka puasa, yang di dalam masyarakat kita sering disebut dengan pengajian takjilan. Beliau mengatakan bahwa sebelum berangkat menghadiri pengajian takjilan, beliau sudah berwudu dari rumah. Kemudian begitu masuk waktu maghrib, maka segenap yang hadir pada pengajian itu segera berbuka, makan dan minum. Rupanya beliau ragu apakah makan itu membatalkan wudunya. Masalah itulah yang ditanyakan kepada saya, maka marilah kita bahas di dalam kajian singkat kita ini. Saudaraku umat Islam yang dirahmati Allah, ada hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Abu Dawud yang mengatakan, qarrabtu lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam khubzan walahman fa'akala thumma da'a biwadu'in fatawaddu'a bihi thumma shalla dhuhra thumma da'a bifadli ta'amihi fa'akala thumma qama ila sholati walam yatawaddu'. Kata Jabir tadi, saya pernah menghidangkan untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sepotong roti dan daging. Lalu beliau memakannya. Kemudian beliau minta dibawakan air. Lalu beliau wudu dan sholat zuhur. Kemudian beliau meminta dibawakan sisa makanannya tadi. Lalu beliau memakannya. Kemudian beliau sholat sunnah tanpa berwudu. Jadi menurut hadis yang baru saja kita baca, tegas kita simpulkan bahwa makan tidak membatalkan wudu. Tetapi saudaraku umat Islam yang dirahmati Allah, ada hadis lain yang perlu kita cermati, yaitu hadis dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Muslim.
Suatu ketika ada seseorang yang bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah saya harus berwudu karena makan daging kambing? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, in syi'ta fatawaddo'a, wa in syi'ta fala tatawaddo'. Kalau kamu mau, boleh wudu, boleh juga tidak wudu. Orang itu bertanya lagi, apakah saya harus wudu karena makan daging unta? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, na'am fatawaddo' min lahumil ibili. Iya, berwudulah karena makan daging unta. Satu perkecualian ini, saudaraku umat Islam yang dirahmati Allah, yang disepakati oleh mayoritas ulama, bahwa makan daging unta itu membatalkan wudhu. Tetapi daging unta ini bukanlah sajian yang lazim di negara kita, Indonesia. Tetapi saudara-saudaraku yang sedang di Tanah Suci perlu berhati-hati, karena di sana unta banyak dijumpai dan daging unta sering disajikan dalam makanan yang dihidangkan. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.